Assalamualaikum teman-teman. Ini konten kali ini saya mau belajar nih teman-teman ya sama Pak Topik Asep. Ini kediamannya di Tebet, sekitaran Tebet. Nah ini saya kebetulan udah di rumahnya beliau dan tadi pun ketemu di base campnya, dan saya coba ngobrol biar teman-teman tahu caranya bagaimana ngebitnya beliau. Dan mungkin teman-teman yang belum masuk ke grup mungkin nggak tahu ya teman-teman ya, nggak tahu Pak Topik itu siapa sih gitu ya. Nanti saya mau ngobrol nih sama Pak Topik dan minta berbagi tips ya buat teman-teman semua, khususnya nih bagi kalian yang main under ya, mau main under beralih yang darinya long trip, yang sehari-hari capek nih bang main long trip mulu, pantat capek begini, biar lebih efektif. Nanti kalian bisa tontonin sampai habis ya teman-teman ya, jangan di skip ya. Dan kalian perhatiin masing-masing, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan langsung aja di kolom komentar nanti ya. Oke, gimana obrolan kita nanti, ikutin terus ya teman-teman ya. Oke, ini saya langsung aja ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, Assalamualaikum. Salam. Nah ini Pak Topik nih, Pak Topik ya. Iya. Namanya siapa Pak Topik siapa Pak? Asep Taufik. Pak Asep Topik. Ini tinggal di mana Pak? Di Merpati Tebet. Merpati Tebet teman-teman ya. Ini khusus goret Pak ya, main ya berarti ya. Dari dulu saya pemain goret. Main goret Pak ya. Mainnya di kiloan berapa Pak? Awalnya tuh saya di kiloan pakai batas ya. Pakai batas. Awalnya tuh Pak ya. Memang karena di sini setelah saya perhatiin banyak yang main di 3 kilo. Tapi sekarang 3 kilo udah diambil. 3 kilo. Nah, sekarang saya beralih ke di bawah 2. Di bawah 2 kilo Pak ya. Itu sehari kalau terakhir nih Pak dapat berapa Pak? 60. 60 ya. Nih teman-teman ya, 60 ya, bisa dilihat nih. Boleh lihat Pak, mohon izin Pak. Ini teman-teman, baik banget nih. Sampai di off dulu nih teman-teman ya. Sebentar. Lihatnya di mana sih di sini pendapatan? Tuh lihat teman-teman tuh pendapatannya ya, luar biasa. Nah, 60 tuh. Nah, ini teman-teman ya, bisa dilihat nih pendapatannya, Masya Allah ya. Ini mungkin bagi kalian yang di luar Jabodetabek mungkin berpikirnya begini, itu mainnya di Jakarta mah bisa-bisa aja gitu kan. Iya benar teman-teman, pertama begitu. Itu support yang paling utama, itu support. Itu nggak dinapikin atau bukan munafik ya, emang udah umum lah, Jakarta itu kota metropolitan lah ya. Jadi buat para ojol itu emang surganya. Jadi Pak Topik ini memanfaatkan spot ini gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini teman-teman lihat ya, kita buka ya teman-teman. Ini izin Pak ya. Oh, izin, ya. Ini udah diizinin teman-teman ya. Meskipun udah diizinin tapi saya izin terus gitu. Biar enak gitu. Nih teman-teman ya, kiloannya kalian lihat nih teman-teman ya. Dari jam berapa nih ya? Jam 5.30, jam Tuh. 5.20 sudah on. Jam 5.30 nih teman-teman nih. Orderannya sampai nggak habis-habis. Udah kayak baca apa ini? Kayak baca novel. Lihat nih teman-teman ya. Jamnya jam 5.52 nih samberannya. Jam pertama tuh. Jam pertama. Ini di tanggal 18 Juli. Tanggal 18 Juli ini orderan pertamanya nih teman-teman ya. Kiloannya lihat 1,54. Artinya di bawah masih 2. Nah terus orderan selanjutnya 0,8. Tuh lihat. Jam 5.59 ini drop off nih teman-teman nih, drop off langsung disamber lagi nih teman-teman ya. Nggak sampai 1 menit, bahkan ini detik langsung disamber. Nih kiloannya lihat tuh teman-teman ya, 0,86. Coba tuh. Terus orderan ketiga nih teman-teman, nurunin jam 6.05, dapat lagi jam 6.07, cuman 2 menit. Tuh kiloannya lagi-lagi ya teman-teman ya, di bawah 2 kilo ya, karena Pak Topik. Nah ini ada nih yang di atas 2 kilo nih ya. Ini kenapa nih Pak? Kalau itu kan arah balik lagi. Oh arah balik nih Pak ya? Arah balik ke rumah. Oh ini arah balik ke rumah itu teman-teman nih. Itu mapnya diputar. Oh, mapnya diputar, jadi kelihatannya jauh Pak. Padahal padahal dekat gitu teman-teman ya. Banyak yang mapnya diputar. Jadi Pak Topik ini selain main under juga apal gitu teman-teman ya, apal ini kiloannya kadang-kadang
nggak sesuai. Jadi Kayak stasiun Tebet tuh diputar. mm-mm, Bulan aslinya 1,3. 1,3. Nah ini kayak gitu ya, namanya Maps Gojek ya. Pas begitu ke map Google, wah ini teman-teman ya, ini masih di atas sedikit ya, cuman Iya. masih under lah kategorinya. Nah ini saya kasih ringkas aja ya, ini sambarannya udah jangan ditanya berapa menitnya, tuh udah pasti rapet. Tuh kiloannya ya 0,9, 0,9, 1,2, 2, pokoknya nggak ada yang di atas 3 teman-teman ya. Ya, ada. Kalau ada pun itu tujuan balik Tujuan balik kalau ada tujuan balik. atau menghindari suspend. Atau ngindarin suspend biar suspennya itu keriset lagi teman-teman ya. Jadi jangan sampai setengah jam. Ya pakai setengah jam tuh. Ya jadi ya begitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai ke suspend 30 menit. Kalau 5 menit masih oke ya Pak ya. Ya, masih tunggulah. Ya masih oke. Kalau 30 menit jangan sampai. Jadi nanti kalau tadi saya cerita tuh Pak Topi tuh di komunitasnya beliau ini kayak semacam kompetisi teman-teman ya. Kita meleng sedikit itu udah diisi yang lain gitu ibaratnya. Jadi buat suspend itu jangan sampai 30 menit. Nah ini kurang lebih gini teman-teman ya. Ini 60 order tuh ya teman-teman. Ini cancelan dari mana nih Pak? Cancel sendiri apa? Itu customer. Oh customer ya. Jadi ini jangan pernah cancel Pak ya. Nih teman-teman nih nggak pernah cancel. Kecuali nggak muncul. Orangnya nggak ada. Ya itu Cuma pasti 10 menit apa gimana Pak? 10 menit. 10 menit. Pokoknya kalau udah itu hanya muncul baru kita cancel karena kan kita ngejar waktu. Iya itu ya. Pokoknya ini intinya nggak pernah cancel di luar prosedur ya Pak ya. Iya. Begitu ya. Nah ini orderannya teman-teman ya. Nah nih. Ini pendapatannya nih yang mana tadi ya 60 kok hilang. Nih teman-teman tuh pendapatannya nggak mati 200. Berarti sih malah lagi iseng tuh. Iseng katanya 200 iseng. Kemarin tuh di grup saya tuh Pak Topik nge-share hari Minggu iseng katanya teman-teman. Terus orang-orang pada kaget, teman-teman yang lain iseng 30 trip 27 trip ya kan. Nah ini pendapatannya ya teman-teman ya. Ini bukannya mau sombong-sombong ya teman-teman ya, bukan mau pamer, bukan buat motivasi Pak ya. Iya, buat motivasi. Iya. Sekarang begini, saya tuh udah tua. Heeh. Jangan sampai yang muda-muda tuh kalah sama yang tua. Kan begitu. Harusnya yang tua, yang muda ngalahin yang tua. Iya. Karena kan dari segi otak, dari segi tenaga, Pasti menurun. pasti akan menurun. Iya. Kalau saya bisa, kenapa teman-teman kagak bisa? Iya. Gitu. Nanti teman-teman dengerin ya bagaimana buat nerapin awal-awalnya itu kayak gimana ya. Keren dengerin. Ini bukan ilmu sembarangan itu teman-teman ya. Ini mudah-mudahan nih dengan ini Pak Topik nih semakin lancar ya usahanya dan dikasih kesehatan dan jadi amal jariahnya nanti kalau ngasih ilmu ini ke kalian semua. Dan ini pun belum mungkin channel YouTube yang lain tuh belum tentu ada teman-temannya. Mungkin baru ada di sini ya. Alhamdulillah kalian yang mampir di sini mungkin Allah kasih jalan buat kalian ngeliat ini dan buat ngegali ilmunya seperti apa sih main yang efektif dan ke badan juga aman, sehat gitu kan. Ini artiannya kalau kita bawa order yang 4 kilo 10.000 4 kali ini atau 10.000 itu cuman sekali 4 kilo, ini cuman bisa 4 kali teman-teman 40.000 gitu tuh. Nah ini lihat tuh. Nah terus ke yang lain ya teman-teman ya. Orderan terakhir ini beliau ini karena ketemu saya nih segini teman-teman nih. Tadi jam berapa Pak? Jam 1-an ya. Jam 1:30-an tadi itu teman-teman ya. Lagi pada delay. Oh lagi pada delay katanya teman-teman nih. Kayak gini kayak gini deh delay nih teman-teman. Bayangin gimana. Satu yang tempat tongkrongan juga pada delay semua. Iya karena pada delay teman-teman katanya gitu. Tadi pun saya ngetes teman-teman ya di tempat Pak Topik ini biasa nongkrong. Saya nggak kasihnya sesuai riwayat saya, harga 21.000 ke atas gitu. Karena emang bener-bener nerapin ini tuh emang bener-bener sulit, nggak gampang gitu. Jadi semua hal yang ada hasilnya pasti ada proses gitu, nggak bisa instan ya Pak ya gitu ya. Minimal berapa minggu Pak? Kalau misalkan untuk ngejadiin begini bisa 2 bulan. 2 bulan tuh teman-teman, wah lama banget ya. Tapi kalau untuk yang pemain-pemain yang bang saya di penyelesaian di 10, 7 itu bisa 3 bulan 4 bulan lah. Cuma kan yang jadi masalah berani kan nanggung resikonya. Tekadnya kan gitu. dulu. Nah, oke teman-teman, ini
kita tanya dulu ya teman-teman ya. Ini kan udah ketahuan kayak gini nih teman-teman nih. Rata-rata penghasilannya udah kelihatan ya teman-teman ya. Tuh teman-teman ya. Ini segini lihat tuh teman-teman. Tuh. Udah 400 pokoknya. Itu yang 200 itu lagi anyep dah. Oh lagi anyep nih katanya. Nah yang 200 itu memang saya lagi nerapin kiloan di 1 sama 2 itu. 1 0 sama 1. Kan kadang-kadang di sini juga nggak, mungkin juga dari sistem performa berlaku kali. Nah ini teman-teman ya, yang lain juga sama nih kiloannya tuh teman-teman ya, di bawah 2 kilo tuh. Tuh 1 ya. Luar biasa, ini tebet nih teman-teman ya. Mungkin kalau di daerah kalian mungkin agak berat sedikit, cuman bukan berarti nggak bisa. Tapi bisa, cuman mungkin jamnya nggak akan sepadat di Jakarta mungkin ya. Kalau saya bilang sih gitu analisa saya awal. Iya. Tapi Cuma kita harus lihat tengok kiri, tengok kanan. iya harus tengok kiri. Yang gacor. Cuman kiloan berapa? Nah ini tadi ya teman-teman ya, ini udah lihat hasilnya. Nah sekarang kita tanya Pak Topik nih Pak, gimana nih cara awalnya nih buat nerapin buat main under tuh? Kalau untuk pertama pertama kali nih 10 nih. Untuk pertamanya usahain bangun pagi deh. Bangun pagi jam berapa nih Pak? Jam ya kita sebelum awal subuh 5.30 dah. 5.30. Karena kenapa? Karena di situ buat nentuin orderan kadang-kadang kan yang gacor belum pada bangun tuh. Iya. Gitu, manfaatin waktu itu. Nah, on di jam 5.30 sampai usahain sampai jam 7 malam. Jam 7 malam tuh teman-teman tuh ya catat. Jam 7 malam sampai kita usahain naikin trip. Naikin trip ya. Walaupun kita kagak naik trip, misalkan jangan putus asa. Kita coba lagi. Pokoknya tujuan kita naikin trip ya dah. Naikin trip. Minimal berapa tuh Pak naiknya? Ya minimal 3 sehari sampai 5 lah. 3 tuh teman-teman. Misalkan sehari ini dapat 10, besok 13. Gitu ya teman-teman. Misalkan besok kan hari ini kemarin 10 tuh. Terus besok 13. Enggak mampu nih 13. Rabunya kita coba. Oh gitu, lagi. Bisa lagi, nggak mesti harus 13 nih hari ini sampai jam 12. Itu nggak kayak gitu Pak ya. Kita coba lagi besok. Tambahin waktunya jam 9. Iya. Kalau kita mau naikin tambahin jam 9. Iya. Kalau kagak tembus juga jam 9, udah kita matiin. Maksimal jam 9 lah ya. Kalau kita onnya udah dari jam setengah 6. Iya. Jangan sampai kita mau ngejar 13 kita gempur terus sampai jam 12 malam, nggak gitu Pak ya? Iya. Maksimal jam 9 ya teman-teman. Kalau jam 9 pun nggak dapet, bisa besok lagi. Biasanya ngekor Pak ya. Kalau kayak gitu ya. Walaupun kadang-kadang kan suka turun tuh. Turun besoknya kadang ya Pak malah. Turun tuh, jangan putus asa. Oh gitu. Naikin. Karena proses perhitungan Gojek tuh per 2 minggu. Per 2 minggu itu jelas ya teman-teman ya. Harus. Makasih Bu. Harus. Kasih minum dulu. Kita nganalisanya tuh evaluasinya per 2 minggu. Per 2 minggu tuh teman-teman ya. Kita bisa evaluasi. Nah, setelah 2 minggu baru ntar tuh akan kelihatan kenaikan tripnya. Kenaikan tripnya baru akan kelihatan kalau kita berusaha ya. Nah nanti setelah 2 minggu baru kita naikin lagi. Enggak maksudnya enggak kita per 2 minggunya langsung dari 10 langsung 30 nggak mungkin. Enggak, pasti, bertahap. Pasti akan ke 20. Kita dari 20 tuh kita naikin lagi. Yang penting naik lah Pak ya, ada progresnya. Kalau misalkan kadang-kadang kan ngojek ya kita yang penting kan dapur dulu. Dapur bener. Nah kalau udah 20 kita lihat tuh kiloannya tuh yang paling tinggi berapa tuh. Misalkan di 7 kilo. Hilangin dikit-dikit. Tapi catatannya harus udah 20 gitu. 20 iya. Lah. Nah, kalau yang udah 35 deh yang udah pengen nyortirnya bener. Kalau mau aman pas 35 tuh teman-teman ya. Jadi kalau belum sampai 35 usahain jangan nafsu nyortir yang ekstrim. Artinya jangan dilewatin, mau main under nih. Bang, saya mau main under. Terus yang selain 3 kilo atau 4 kilo kalian lewatin terus nyortir iya tapi dapurnya juga nggak ngebul. Itu jangan kayak gitu juga. Cuman kalau pengen kayak gitu juga bisa. Tujuannya sama Pak ya? Sama, titik temunya sama.
Cuman dapur yang nggak ngebul gitu, kecuali Jadi udah punya simpenan. nah itu kecuali punya simpenan, itu intinya teman-temannya. Tujuannya sama nih teman-teman, kalau kalian mau sortir keras artinya itu kalian pasti ada resikonya, dapurnya nggak ngebul. Ya minimal kalau secara amannya tadi Pak ya, yang udah kelihatan 30 trip lah ya, itu baru pelan-pelan ya dihilangin yang paling tinggi. Paling tinggi. Kiloannya yang tinggi ya. Misalkan kalian kiloannya udah kelihatan nih, biasanya gimana tuh Pak? Kalau 35 udah pasti. Sekarang kalau di trip-trip 35 tuh yang biasanya tuh 6 sampai 5 kilo tuh udah kurang. Udah Kalau berkurang. oh gitu. Jadi kalau udah 35 trip teman-teman nih, pasti yang kiloan yang tinggi itu udah mulai hilang artinya ya Pak ya. Karena kan kita Karena Gojek sistemnya pasti akan madetin gitu. madetin trip. Iya, madet trip. Artinya semakin banyak tripnya, makin trip yang jauh-jauh itu makin berkurang gitu, makin hilang karena tripnya udah tinggi gitu Pak ya. Sebenarnya kalau mau main under sebenarnya gampang ya. Gitu. Mas Budi. Bener gampang. Ente banyakin trip. Banyakin trip dulu tuh teman-teman intinya. Intinya banyak 40 aja deh. 40 sehari. Itu trip 3 rata-rata tuh 3 kilo kalau 4 trip. 40 trip. Rata-rata 3 Pak ya, di bawah 3. Di 3 di bawah 4. Rata-rata di 3 di bawah 4. Itu akun akan terbentuk di under. Akan terbentuk di under. Ya. Tapi kalau mau ekstrim kayak saya, nah, itu harus berani ngambil resiko lagi. Semua dilewatin di atas 3 kilo atau bahkan 2 kilo pun atau 2 kilo aja lewat tuh teman-teman, itu ekstrim sekali. Tapi tujuannya sama. 2,5 aja udah di sini. Ini mau kalau di sini tuh 2,5 tuh udah kagak diambil. 2,5 tuh teman-teman nggak diambil under. Kecuali nih. Kecuali apa tuh Pak? Hindari suspend. Nah itu aja pengecualiannya. Punya tujuan baru. Punya tujuan. Artinya apa tuh Pak? Punya tujuan gimana? Punya tujuan kayak misalkan kita pada saat itu kita dapet nih ke ini nih ke spot yang di kiloannya banyak. Spotnya undernya banyak. Undernya banyak. Itu baru diambil. Kita mau pulang nih. Mau pulang kan agak jauh tuh. Iya. Nah, kita dapet tuh 3 kilo bawa aja. Oh gitu teman-teman ya catatannya. Kalau spotnya bagus, tujuannya di sana banyak undernya, itu boleh diambil. Jangan begini, kita mau terapi tapi dapat spot terus dapat kiloannya yang agak tinggi dari target kita, terus kita ambil juga, enggak kayak gitu. Intinya spot tujuannya itu ada juga potensi argo undernya gitu Pak ya? Iya. Banyak kan tuh under tuh di pagi Pak ya? Di jam 7 itu di Pedurenan, di Perang Pedurenan sama Genteng Hijau, ya. DTC itu under semua tuh. Itu rata-rata di 1 sampai 3. 1 sampai 3 kiloan. Kiloannya. Kiloannya. Tapi kalau orang yang udah jangan coba-coba ada yang apa namanya? Apa tuh Pak? Yang main-main di 6-7 nongkrong di Durenan mah gak kalah bunyi ya. Bunyi sih ya. Bunyi cuman dikasih yang 6 kilo. Iya, jarak ini juga waktunya juga akan lama. Waktu tunggunya ya Pak ya, karena argo di sana cenderung yang segitu teman-teman kiloannya, yang di bawah 2 kilo gitu Pak ya. Kalau pagi-pagi itu jarang yang argo long trip atau 7 kilo ke atas tuh jarang Pak ya, kecuali siang gitu pasti ada. Pasti ada ya, pasti akan ada. Kalau pagi kan orang cenderung kerja, apalagi spotnya itu kos-kosan sama MRT. Area perkantoran itu deket. MRT juga kan dari MRT terus. MRT. Tokopedia tuh cuma 0,9 kilo. 0,9. Kita di situ bisa 3 spot tuh. Dari MRT sama apa namanya Mangkuluhur sama halte Transjakarta Mangkulu Atmajaya sama Semanggi. Itu kan yang kan mau kerja ke Tokopedia cepet banget itu. Kadang-kadang ya itu dia penyakitnya nggak bisa diselesain. Sebenarnya itu dia. Karena lebih pendek. Iya, Gojek tuh harusnya yang begitu-begitu dihilangin tuh. Iya. Karena ngerugiin waktu ya Pak ya. Karena kenapa? Karena kan kita main di trip-trip pendek, harus kita bisa dapat trip lagi tuh nggak bisa. Harus nunggu. Kan yang itu juga fungsinya kagak ada kan? Iya fungsinya. Sekarang saya tanya sama Mas Budi, itu fungsinya ada nggak? Yang nggak ada. Kan kita intinya udah nganter ya, udah sesuai titiknya. Udah sesuai. Nah
kita sekarang main bonus pun nggak ada bonus. Iya. Jadi Mau diapain? Intinya itu buat apaan? Iya tuh, Kan kagak Gojek. berguna. Yang jelas merugikan mitra. Nah, ini mungkin Pak Topik bilang begini teman-teman nih. Kalau kita mungkin teman-teman ingat nih, kalau kita bawa orderan nih under 1 kilo atau di bawah itu, terus kita selesaiin tuh, kadang-kadang kita suruh nunggu ya, bener ya teman-teman ya. Itu artinya kita bukannya karena kita terlalu deket nyanter, tapi waktunya terlalu cepat. Mungkin sistem Gojeknya ngebacanya begitu. Jadi menurut Pak Topik itu kalau bisa Gojek ngilangin tuh yang semacam itu. Yang penting titiknya kan kita udah sampai tuh, harusnya kan udah harus jadi patokan ya. Iya. Itu mungkin Pak Topik bilang gitu teman-teman. Kalau kelemahan under gitu ya. Harusnya tuh yang biasa-biasa ikut kopdar, kalau nggak ikut kopdar. Iya. Kalau kopdar tuh yang didengerin ya random sih, ngacak yang dilihat gitu kadang-kadang. Nah, kan kalau buat nerapin under itu, nih Pak, misalkan saya mau tanya kan, itu kan yang akun dari itu kategori buat main kayak gitu, akunnya yang kayak apa dulu nih Pak? Apa dia misalkan nih yang mau transisi, terus kan beda-beda Pak, pasti Pak nerapin apa sama aja kayak gitu. Yang penting naik trip. Yang penting tuh pokoknya kuncinya 530. Itu kalau misalkan orang lagi main put nih, lagi ngacak orderannya, kan ada tuh Pak namanya Gojek kan. Yeah. Kan kalau di luar Jabodetabek tuh nggak bisa dimatiin tuh Pak. Ya, itu nggak bisa dimatiin Pak. Nggak kayak di Jabodetabek, Surabaya, kota besar itu bisa dipilih. Ada tuh yang kayak gitu. Itu nerapinnya gimana tuh Pak? Yang masih campur nih layanannya. Kalau masih campur, misalkan dia pemain put. Mau main put nih teman-teman. Gitu ambilnya Pak ya. Ambil putnya yang itunya lepas. Apa tuh Pak? Yang rednya lepas kalau memang dia mau fokus di underput gitu. Terus kalau misalnya kuncinya satu itu, perbanyakin trip aja udah. Perbanyakin trip. Jangan sampai kita nggak tiap hari usahain nambahin trip. Gitu nambahin trip. Itu pasti akan terbentuk under. Itu berarti buat semua pemain teman-teman, buat pemain put, gosen kayak gitu. Kalau main gosen under itu nyiksa. Jangan. Tapi dulu saya pernah main under di gosen. Ya gimana rasanya Pak? Saya kagak pernah ngambil yang ini. Tetap saya di kiloan 2, di kiloan 3. Rasanya gimana? Wah ya itu paling ya pemain gosen kelemahannya paling kita bisa nyelesain 2 trip per jam. Iya itu jadi kalau pemain gosen nggak disaranin buat main under. Kalau main gosen ya kalau bisa ya agak panjang gitu Pak ya. Jadi ini buat foot aja nih, foot sama red gitu ya. Foot ada sih ini temen tuh dia nggak lepas dari tebet juga. Nggak lepas ya Pak yang under ya, bener-bener under ya. Dia bisa sejam 2, sejam 3. Sejam 2 karena foot. Karena foot kan lebih lama waktunya ya Pak ya. Jam 3. Kalau udah under, kalau ini kadang-kadang dia bisa 7, bisa 8 per jam. Kalau di jam sibuk ini paling mentok-mentoknya tuh 4. 4 apa tuh Pak? Dibilang 1 jam 4. 1 jam maksimal 4. Minimal. Oh minimal. Ya, itu put bisa sibuk, Pak? Enggak, kalau put 4 maksimalnya. Ya nggak bisa di atas itu ya, bisa. karena waktu tunggunya panjang. Yang saya lihat ada temen tuh di put 4 trip per jam. Tapi lagi itu masih ada bonus. Tadi jam berapa tuh? Jam 3, jam 5 sore itu dia udah selesai. Jam 5 sore udah selesai teman-teman. Kalau waktu ada poin, waktu poin, iya. Kalau sekarang mungkin jam 10 tuh dia lanjutin lagi tapinya, karena udah untuk ngejar gacornya itu. Jadi buat yang layanannya put itu nerapinya sama teman-teman ya. Pertama itu yang paling penting keluar pagi ya Pak, 6.30 itu ya. Artinya itu kita lebih start lebih awal, kita ngedulin orang. Kalau ngedulin ibarat kata kita ayam belum bangun kita udah bangun duluan, tapi maksudnya jangan diambil itunya, orang belum bangun kita udah bangun gitu istilahnya Pak ya. Kita udah nyolong start. Intinya gini, kita bangun pagi, kita memang disunahkan bangun pagi. Nah ini buat yang muslim. Rezeki kan, sholat subuh, cari rezeki. Nah di situ, kalaupun kita kagak dapet, kita tetap harus berusaha. Sewaktu-waktu pasti akan dikasih. Nih kayak saya sekarang nih, saya udah 2 hari nih dari kemarin sama sekarang itu jam 5 nya saya kagak dikasih. Jam 5 pagi nih, tapi saya tetap berusaha. Saya yakin sewaktu-waktu pasti akan dikasih. Contohnya kayak lagi waktu hari
Sekarang Rebo ya. Hari Rebo. Ah, lagi hari Senin. Itu hari Senin saya dapat 3 trip di jam 5-nya. 3 trip. Jam 5 subuh. Iya, setelah subuh. Ini lihat teman-teman, setelah subuh dikasih 3 trip. Lagi waktu hari Senin. Senin tuh kayak saya lihat banyak tuh. Iya. 50 tuh Senin tuh. Iya. Nih. Teman-teman di grup ngelihat 50 trip itu gempar ya Pak ya. Nggak biasa. Oh, 518 saya dikasih. Iya. 532 dikasih. 546 dikasih. Iya. Nah, padat sekarang, banget tuh teman-teman. Sekarang di hari Selasanya. Di hari Selasa saya nggak dikasih. Nggak dikasih ya Pak? Dikasih 1 kalau nggak salah dah. Dikasih 1 jam 5 nih. Tuh. On beat 5.15. 5.15 dapat 5.59. Iya, artinya 15 menitan. Gila dapat di baterai pelanggan. Iya. Jauhan. Ini resikonya pemain under begini nih. Di cancel. Jemputnya jauh. Oh, dibatalkan pelanggan. Jemputnya jauh. Jemputnya jauh dia. Pelanggan kan mengejar waktu. Iya. Karena ini yang mau sekolah. Iya. Nah hari ini karena delay semuanya nih. Di Tebet pada delay. Terus ditambah ketemu saya. Iya. Nggak dikasih tuh. Nggak dikasih. Iya kan nggak dikasih. Iya jam kan? Di atas jam setengah. Jam 6. Jam habis subuh lah ya. Baru dikasih 6.04. Jam 6. Tapi ya tetap besok saya akan usaha lagi di. Iya, yang penting bangun jam segitu Iya. Terus. Jadi selain fungsinya buat colong star, keberkahannya dapat gitu teman-teman ya. Jadi ngejar berkahnya ada. Nyolong starnya lebih dari yang lain ada. Jadi kayak berkompetisi, bukan kita mau kayak kita kan mitra bang, bukan karyawan. Iya emang kita gak usah diomong-omongin. Kita itu dari awal Gojek itu emang kemitraan sistemnya, bukannya karyawan. Jadi kalian yang suka ngomong kalau arus on beatnya konsisten, terus off-nya konsisten, itu udahlah, udah jangan ada kayak gitu lagi. Itu namanya kayak membentur-benturkan aja gitu. Kita itu emang dari awal itu emang mitra, jadi nggak akan mungkin jadi karyawan gitu ya Pak ya. Sekarang kita memang mitra. Gimana Pak? Cuma kita jangan berpikiran bahwa kita itu mitra. Kita berpikiran kita kerja. Kita kerja Pak, nyari uang intinya itu Pak ya. Cari kerja. Kerja di Gojek, iya kan? Dan digaji sama Gojek. Kalau sekarang kan yang namanya Bang, kotak dong. Yang namanya orang kerja kan kita nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang ya? Bener nggak? Iya. Nggak boleh pulang kita yang namanya kerja. Dan kita nggak boleh malas-malas yang namanya. Nggak boleh malas-malasan. Malas-malas di PHK. Nah sekarang kita kerja di Gojek keluar 5.30 ya. Sekarang kalau kita lihat penghasilannya hitung kita digaji sekian. Hitung itu ibaratnya kita kayak digaji meskipun kita bukan karyawan teman-teman ya, maksudnya gitu Pak ya. Iya. Istilahnya gajinya bentuknya dalam arti kayak gini. Kita kerja rajin, kita dapet lah segini. Kalau di ini teman-teman ya, ini mingguannya teman-teman, mohon maaf nih ya, bukan mau pamer, ini hanya bentuk motivasi ya. Mana apa-apa nih. Nah, kalau gini, seminggu. Ini kan bulan nih ya. Ini kan dari tanggal 3 Juli ke Agustus nih kan ya. Iya. Ini kita gajian nih. Gaji segini. Per minggu teman-teman. Hitungin tuh berapa? Kita di tempat kerjaan ini ada kelasan manajer loh. 10 juta ini Pak. 12. Nih 2,5 lah kita buletin, ini 10 juta atau 11 juta lah ya. Ini mungkin sebulan 11 juta. 2 hari aja nih, 3 hari udah dapat segini. Ini kepentok ketemu Mas Budi segini. Ini kerja di pabrik 2 bulan teman-teman, ya Pak ya. Iya. Kan baru 3 hari udah segini saya. Iya. Cuman ini ada perawatan motor ya, mungkin teman-teman ini masih kotor lah ya. Iya. Namanya kita kerjaan utamanya pakai motor, jadi ya buat motor mungkin. Kemarin sempat bilang kan, yang punya orang tua kasih orang tua. Iya. Oh gitu nih teman-teman nih, ada tips spiritual nih teman-teman ya, boleh dengerin nih Pak nih ya. Gimana Pak? 50% penghasilan kita yang punya istri kita kasih istri. Nih teman-teman, nih 50% yang punya istri kasih istri, 50% 20% kasih orang tua. 20% kasih orang tua Pak ya. Kalau yang masih hidup orang tuanya. 30% itu buat kita, itu buat perawatan motor, buat bensin, buat ganti oli, buat rokok, segala macam. Kalau yang buat bujangan, bujangan? Kalau yang buat bujangan
kasih 30% tadi kan ibu 20% tuh. Kalau yang bujangan kasih 30%. Naikin lagi 30, sisanya buat kita. Sisanya buat nabung buat nikah. Buat nikah tuh teman-teman. Itu tips spiritual teman-teman ya. Mungkin belum banyak yang bilang kayak gitu ya teman-teman. Jangan diremehin. Itu bukan sepele, itu bukan masalah. Wah itu mah kayaknya mungkin kalau kalian yang muslim mungkin paham lah ya harusnya. Jadi itu kalau yang udah berkeluarga kita kasih istri 50%, terus 20 istri kan. 20 buat ibu orang tua ya kan, artinya 50 30 buat kita. Nah 20%-nya lagi buat perawatan motor gitu Pak ya. Inilah 30% buat kita. Iya. Buat beli buat apa namanya? Operasional jalan lah. Operasional di jalan. Itu kan kalau 50% kayak punya istrinya kayak yang punya istrinya pintar nabung, kadang-kadang perawatan motor tuh ditanggung sama istri. Gitu. Pokoknya tergantung lah. Tergantung kalian lah keluarganya gimana caranya. Cuman intinya itu ada pembagian persentasenya buat ibu, jadi ada berkahnya juga ibu. Jadi ada ridho ibu juga secara langsung, meskipun kita ngasih bukannya berarti kita ngarep ibu kita buat apa-apa. Emang kita itu kewajiban, apalagi kalian yang cowok berbakti sama orang tua itu selamanya, apalagi ibu. Kalau yang laki-laki setahu saya gitu Pak ya, bener ya. Kalau cewek tuh ya mungkin udah lepas kalau udah nikah Pak ya. Kalau cowok udah pasti nggak lepas berbakti sama orang tua, nggak lepas gitu mungkin teman-teman ya. Itu keberkahannya kalau kalian masih punya orang tua, kalian kasih orang tua meskipun orang tua nggak minta Pak ya, gitu Pak ya. Bahagia kayak terus terang nih Mas Budi, bahagia yang masih punya orang tua. Iya. Kalau saya udah nggak punya orang tua, saya nggak punya, iya, tinggal sendiri. Saya paling bisa nangis di kuburan. Iya gitu ya teman-teman ya. Jadi berkahnya ridhonya orang tua pasti ridho Allah juga. Kalau orang tua nggak ridho, Allah juga nggak ridho gitu Pak intinya ya. Nah itu tips spiritual tadi kan udah secara teknis sudah tuh teman-teman ya. Oke Pak, itu kan tadi buat teman-teman pada umumnya. Kalau buat saya nih Pak, saya nggak ngerasa suhu Pak, meskipun saya enggak lah. Saya meskipun sering ngasih teman-teman saran, pengalaman saya nggak selalu merasa saya di atas, atau bahkan saya nggak mau menerima masukan dari yang lain. Enggak teman-teman, saya selalu belajar. Terbukti saya bikin grup ini saya juga buat belajar saya sendiri bagaimana cara nerapin teman-teman ini, seperti apa pengalaman teman-teman saya ambil. Itu artinya saya nggak menutup, bukan saya ngerasa. Jadi intinya saya nggak mau bisa sendiri gitu teman-teman. Saya masih mau ngebuka diri buat belajar, khususnya buat dari Pak Topik ini. Nah kan Mas Budi saya aja masih belajar. Nah tuh Pak Topik aja masih belajar nih teman-teman ya. Cara gimana kadang-kadang saya gali tuh, buka di YouTube, saya gali tuh, jangankan jadi buat ambil ilmunya, gitu kan. Jadi apa salahnya kan kita memang disunahin belajar ya, belajar sampai mati Pak ya, sampai kita kayak ngelahat gitu istilahnya. Kalau belajar tuh nggak ada ujungnya ya ngebatasin mati doang. Intinya gitu ya, kerja keras dah. Nah itu kan tadi pada umumnya buat teman-teman semua nih Pak. Kalau buat saya nih, saya kan pemain istilahnya selain cere, selain under ya. Kalau saya kan jarang masuk under nih Pak. Saya tripnya cuma 15 ya kan, 12 paling tinggi itu. Pendapatannya sama. Pendapatannya sebenarnya sama, cuman cara kerjanya lebih capek teman-teman Pak. Hasilnya sama, tripnya beda, cuman berasa ke badan itu lebih dalam jangka panjang itu nggak bagus ya Pak ya gitu. Kalau motor juga, kendaraan juga nggak bagus. Gitu. Jadi tips dari Pak Topik buat saya gimana tuh Pak? Kalau buat baik. Mas Budi ini kan Mas Budi penyelesaian 15 ya. Ah iya 15. Pak Budi misalnya keluar 530. Kejar aja tuh tripnya. Tripnya Pak ya? Usahain pokoknya tiap hari usahain naik trip. Naik trip ya Pak ya. Kita 1 minggu nih. Nah untuk Mas Budi nih, dari Senin sampai Jumat. Kita lihat tuh paling tinggi tripnya berapa tuh? Misalkan 18. Kita terapin di Senin 18. Gitu, naik terus. Ntar 18 tuh taikin lagi. Dan jangan putus asa. Kalau nggak dapet. Kalau nggak dapet jangan putus asa. Misalnya hari ini kita cuma 18 nih, atau draw 18, kita usaha lagi besok. Atau bahkan bisa drop. Drop, taikin lagi. Iya gitu ya. Kan karena sistem yang namanya orderan kan beda-beda ya. Beda-beda. Mungkin pada saat itu orang lagi rame. Duit, iya benar.
apalagi orderan pada saat orang belum gajian itu kan pasti akan menurun yang namanya orang order. Itu akan berasa ke orderan. Jadi jangan kita, wah hari ini saya nggak bisa naikin, besoknya kita taikin. Nggak bisa lagi, besok lagi kita taikin. Jadi kita yang namanya kerja, usaha selalu berusaha buat naik. Yang penting ada progres ya Pak ya. Yang penting kita tujuannya ya tetap konsisten di jam 5.30 sampai jam 7 malam dah. 7 malam maksimal ya. Oh minimal itu jam 7 jam 7 malam. Saya kira sih maksimal. Yang jam 7 itu kalau misalkan memang wow kita draw nih. Jam 7 draw berarti 18. Nah, kita tambah 1,5 jam atau 2 jam gitu. Oh gitu, jadi maksimal 1,5 jam. Yeah. Jangan sampai nih nggak dapet. Sampai kita ngejar waktu sampai 12. Iya. Apa namanya? Kita yang penting konsisten balik ke paginya lagi nih. Jangan sampai ntar ente pagi sekarang di jam 12, besoknya malahan di jam 7 lah, udah jam 7 gitu dah. Iya, artinya kita udah ngejar trip, terus kita nggak inget waktunya, terus kita besoknya aduh capek banget Pak, pasti begitu Pak ya. Penyakit ya itu jadi temen tuh begitu. Iya. Bang nih kejar kan nih Bang, kejar. Ini Bang udah 43, kejar lagi gak? Kejar, tapi lihat kondisi badan. Capek apa enggak? Kalau capek off. Iya. Yang penting besok pagi udah on lagi. Iya. Alhamdulillah dari 9 trip sekarang udah 43 trip. Nah berarti tips yang saya ambil dari Pak Topik ini, saya disuruh naik trip nih teman-teman ya, pelan-pelan kalau mau main under. Jadi kalau ibaratnya tripnya nggak dapat 18 di jam 7 Pak, malam nggak dapat 18, tambahin lagi jam on beatnya sampai jam berapa? 9, setengah 9, jam 9 lah ya. Itu maksimal teman-teman. Patokannya jam 1 jam nggak bunyi udah pulang. Gitu. Oh gitu, kalau jam tambahannya nggak bunyi, pulang aja. Oh gitu. Nggak bunyi nih dari jam 7 nih sampai jam 8 nggak bunyi udah pulang. Oh gitu. Itu tanda-tandanya udah nggak bakal lagi Pak ya ke depan. Iya. Pas mau jam 8 ke jam 9 itu pasti kayak gitu juga ya biasanya ya. Oh jadi gitu teman-teman ya. Kalau kita ngerasa 18 trip udah mentok, jam 9 sampai nggak dapet atau bahkan sejam berturut-turut itu nggak ada orderan, lebih baik kita pulang, kita istirahat, lanjut lagi besok gitu Pak ya. Sampai seterusnya, sampai ketemu titik di mana itu orderan naik terus 30, 35 gitu Pak ya. Pasti akan ketemu deh. Pasti ketemu ya Pak ya. Karena kenapa? Saya juga punya anak main di Lenteng Agung. Main di Lenteng Agung. Iya, pertama tuh 4, jadi taikin terus. Sekarang alhamdulillah udah di 40. 40 Pak. Itu terapinya dia berapa minggu atau berapa bulan? Lagi waktu itu start sekitar 2 bulan dia. 2 bulan Pak? Lumayan tuh teman-teman, 2 bulan. Nggak patah semangat. Tapi apa tuh Pak? Lagi waktu awal kemana dia diambil sama dia. Orderan layanan apapun? Enggak. Dia khusus goret. Oh, jadi khusus goret ya. Kalau udah kebentuk goret lebih bagus Pak ya malah ya. Karena dia khusus goret. Dia 7 kilo mau 10 kilo ya. Oh, artinya ambil dulu. Yang penting ada tripnya dulu. Buat makan. Iya buat yang itu buat dapur. Iya. Sampai kita mau main under dapur agak ngebul. Iya. Oke. Mungkin kayak gitu ya kurang lebihnya teman-teman. Kalau bisa saya simpulin tadi begini teman-teman ya. Kalau kita mau main under nih teman-teman, kalau kalian mau main aman nih ya, main aman, dapur ngebul, terus progres buat terapi itu ada jalan, itu kita jangan langsung sortir teman-teman ya, langsung sortir, kita lihat tripnya. Misal sekarang 15 nih hari ini, besok naikin 2 apa 3 ya Pak ya, minimal 3 teman-teman ya. Kalau nggak sampai 3 kita berusaha terus teman-teman sampai yang namanya temu titiknya itu naik terus gitu teman-teman ya. Ada kenaikan terus menerus sampai nanti titik temunya di angka 40 trip itu ya teman-teman ya. Udah kebentuk pasti udah otomatis ngekor ke minggu-minggu selanjutnya itu pasti begitu teman-teman ya. Jadi nanti kayak gitu teman-teman. Jadi jangan instan lah, pokoknya berproses saja. Kalau jamnya itu ya sewajarnya, maksimal 14 jam Pak ya. Berarti ya artinya kalau jam 6.30 ke jam 9 kurang lebih 14 jam ya. Ya? 5.30.
5.30. Ya setengah 6 maksudnya setengah 6 pagi. Sampai ke jam 7 aja jam 7 dulu, gitu ya Pak. rapi. Berarti 12 jam, 11 jam lah, 13 jam lah ya. Itu udah belum istirahat, itu udah sama istirahat ya, Jadi termasuk. istirahat boleh, makan tuh makan. Ya makan, sholat gitu. Iya. Biasa aja. Cuman ya gitu, habis makan habis sholat nyalain lagi. Gitu Pak ya. Jangan kita terlena. Nah, tadi kayak Mas Budi tuh. Kan saya istirahat tuh makan. Itu waktu jedanya berapa menit itu? Iya. Sebelum saya makan, nggak lama saya nyalain di rumah. Nggak lama kan bunyi kan tuh. Iya. Berarti makannya saya berapa menit? Cuma 15 menit. Cepet makannya cepet. Mas Budi minum tuh. Iya. Minum. Oke teman-teman, itu kurang lebih kayak gitu ya teman-teman, tips buat yang main under, pengen main badannya dalam jangka panjang lebih sehat kayak gitu teman-teman ya. Artinya kalau yang main long itu, misalkan jangan main long, kita contohin kalau 4 kilo itu 10.000 cuman dapat 1, kalau main under bisa dapat 4 teman-teman. Artinya dikali 4 40.000 gitu teman-teman ya. Itu tips dari Pak Topik ya. Itu tipsnya itu ya Pak ya. Pak Budi kan udah ngeliat tadi. Iya, saya ngeliat teman-teman ya. Jalan lagi jalan. Saya ditinggalin, kalau dinyalain tuh saya pasti ditinggalin dulu saya. Udah Pak nyalain aja, beneran nyala langsung teman-teman ya. Dan sekitar komunitasnya Pak Topik pun tadi kayak gitu teman-teman, saya lihat langsung secara langsung. Mungkin tadi nggak kerekam ya. Saya mungkin datang kalau ini ntar main lagi ke sini. Iya, kalau lagi ke sini insya Allah saya mampir. Bisa deh tuh dijuin lagi. Itu kayak gitu teman-teman, tadi nggak saya rekam, terus kebetulan tadi juga hujan nih teman-teman ya. Itu agak basah, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tadi tuh di sini sempat hujan teman-teman ya. Nah ini tipsnya dari Pak Topik nih, pemain under ya, karena beliau ya umurnya udah kelihatan. nggak perlu disebut ya. Jadi beliau main cerdas Pak ya, istilahnya udah gitu. Jadi beliau itu sadar lah gitu, jadi nggak mau terlalu ngoyo begitu, main enak aja pokoknya ya. Karena di jalan kan kita kena angin, terus udah capek kena angin pula, main kayak gitu, main asal-asalan, jadi makin hancur lah gitu. Jadi motor tetap sehat. Saya pernah main di kiloan tinggi lagi waktu akun jatuh, pernah main di long trip, tapi memang capeknya lebih berasa itu. Iya benar. Lalu kita main logika aja, kita manfaatin khusus yang spot di Jakarta. Spot Jakarta Pak ya. Nih, untuk spot Jakarta, manfaatin spot Jakarta. Karena kenapa ya? Ibaratnya orang yang tinggal di Jakarta, melek mata, buka orderan langsung masuk. Tuh yang teman-teman penting, melek mata. Kalian mau berproses, kalian mau ngeliat gitu kalau potensinya Jakarta itu besar gitu Pak ya, buat para ojol. Jangan nutup mata, jangan main ego sendiri ya. Emang tuh semua tergantung selera juga kembali ya, tetep Pak ya gitu. Cuman kalau Jakarta banyak begini kenapa enggak gitu Pak ya, intinya gitu. Jadi saya kira di luar-luaran sana, di daerah-daerah Tangerang, saya pernah lihat di daerah kayak di daerah Bogor itu kan dia pemain subuh semua. Pemain subuh ya. Juple tuh. Juple. Bapak Juple ya berarti ya. Kalau Bang Plat tahu Pak? Kurang, mungkin pernah lihat ya. Pernah lihat, cuman nggak terlalu tahu yang mana Pak ya. Tadi saya tanya, ternyata belum tahu Pak. Ternyata Pak Topik belum tahu namanya Bang Plat ternyata. Mas Budi doang yang tahu nih. Kalau saya kan main di YouTube dulu, jadi tahu gitu. Saya kan belajar, jadi semua YouTuber saya pelajari juga gitu. Saya aja tua masih belajar, lihat oh, caranya gimana. Lalu saya lihat gitu. Dan kita ngojek, kita kan mitra nih ngojek. Iya. Jangan berpikiran nggak cerdas, kita harus cerdas juga. Jangan mau disesatin server. Karena logikanya gini, 4 kilo 10.000, 1 kilo 10.000. Jadi bandingnya 1 kilo. Iya, bisa 4 kali. Buat apa? 3 kilo. Bener tuh. Nah, kan main cerdas. Caranya kita sampai ke titik yang 1 kilo ini, nah, itu yang perlu kita gali. Iya. Orang dulu ini Pak Topik ngeliat teman-teman, sebelum ini ada temennya dia segini bisa 30 trip, terus tripnya pendek-pendek gitu Pak ya. Dulu mungkin kayak gitu Pak ya, cara mempelajarinya ya. Sebenarnya saya sama. 30 trip, 30 trip. Cuman saya perhatiin ini orang kok cepet banget. Cuman memang tuh orang kagak kebuka kan. Oh saya gitu. Sih, nggak yang tadi itu Pak Ibu. Nggak kebuka nih orang. Cuman saya perhatiin ini orang balik lagi. Berarti ini antarannya deket nih. Nah, jadi kadang-kadang suka ngomong. Iya.
2 kilo. 2 kilo. Kagak diambil gitu. Secara nggak langsung Secara ngasih tahu. Kebuka kan. Iya. Oh, berarti yang 2 kilo nggak diambil Oh. sama orang gitu. Colok nih ilmunya. Gitu. Pikirannya cerdas gitu aja. Meskipun Pak Topik tadi yang temen yang nggak mau ngasih tahu nih teman-teman, tapi Pak Topik penasaran ya, jadi bahan penasaran ini jadi ilmu ya, jadi bahan pelajaran. Sekarang kayak teman-teman gini, kita kalau mau main anggar di khususnya daerah-daerah yang di luar Jakarta ya, khususnya yang di luar Jakarta, kita lihat teman kita tuh. Nah, gitu Pak ya, luar Jabodetabek nih, Jakarta ya. Nih, li denger nih teman-teman ya, luar Jabodetabek. Tipnya nih, kita Tip. lihat teman kita Yang gacor. yang gacor, yang bisa 30-an trip juga. Dia rata-rata undernya di berapa kilo? Nah, kan mungkin beda-beda. Beda-beda kalau di Jakarta nih, misalkan orang kerja dari kantor ke dari titik halte ke kerja. Kalau di kampung kan beda-beda. Beda-beda. Kan, ada pasar nih. Nah, kita lihat tuh, nih kiloan undernya berapa nih? Misalkan di 3, ya udah kita main di 3. Main di 3 itu teman-teman, nggak mesti kalian harus 1 kilo 2 kilo, enggak. Kalian lihat juga posisi rumah atau posisi kosan dari tempat kerja gitu Pak ya, mungkin kayak gitu Pak ya. Dan yang tadi saya bilang, kita lihat aja sebenarnya nggak usah belajar ya gitu. Intinya begini Mas Budi, kita on dulu jam 5.30 sampai jam 7. Nah, kita usahain tembus di 40 trip. Nah, setelah 40 trip itu akan kelihatan kiloannya. Akan kelihatan. Nah, udah jelas itu Pak. Iya. Udah pasti under tuh. Akan kelihatan itu kiloannya. Yang kiloan yang tinggi tuh akan ngegeser. Tapi kan begini Pak, kan luar Jabodetabek itu nggak banyak yang 40 kilo, 40 trip, nggak sebanyak Jakarta. Mungkin cara mempelajarinya itu agak susah, bukannya nggak bisa, tapi agak sulit nemuin driver yang kayak gitu. Sekarang kita usahain yang tadi saya bilang, usahain kita naikin trip. Naikin trip aja dulu gitu ya. Naikin trip dari 5.30 sampai 7 jam 7 berapa trip yang maksimal kita dapat gitu. Kalau memang di sono kalau bisa tembus 40, berarti memang segitu. Titik temunya segitu. Iya, jadi jangan dipaksain gitu. Kalau emangnya cuman kalaupun 25 emang 25 segitu kapasitasnya begitu Pak ya. Kan yang penting kita tetap berusaha loh. Iya. Tetap berusaha untuk naikin trip. Bukan berarti kita berhenti sampai situ aja. Udah cuma 25. Artinya paling cuma 25, nggak gitu Pak ya. Tetap berusaha, kita coba. Kita coba. Kalau misalnya hari ini draw 25 yang tadi dibilang sama Mas Budi, tambahin jamnya dikit, jangan banyak-banyak. Kalau kita misalkan di jam 7 kita harus udah off nih. Nah, 7.15 kita bunyi. Ya kita terusin. Tapi kalau dari jam 7 sampai jam 8 pulang aja. Artinya dalam waktu sejam nggak bunyi itu artinya kita pulang aja teman-teman, jangan maksain gitu. Kita nungguin order lah yang dikasih. Oke, teman-teman, itu mungkin obrolannya agak panjang ya, dan diulang-ulang ini supaya apa teman-teman? Teman-teman pahami dan pokoknya bener-bener paham. Mungkin kata-katanya agak berulang-ulang karena biar kalian tahu, bukannya Bang muter-muter mulu. Emang gitu teman-teman ya, kalau belajar tuh harus diulang-ulang itu teman-teman, nggak bisa cuman langsung ke poinnya, harus ada merunut bertahap itu. Jadi muter-muter Bang, emang kayak gitu teman-teman, cara buat kita memahami biar kalian paham. Oke, itu teman-teman ya obrolan saya sama Pak Topik. Makasih banyak Pak Topik ya, ilmunya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton channel YouTube atau bahkan bisa kalian terapin di komunitas kalian masing-masing yang belum ngeliat YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Pak Topik. Sehat selalu buat keluarga, makin berkah ya, sehat semua, dan cita-cita Pak Topik tercapai semua. Anaknya lulus Pak ya, semuanya berhasil, soalnya masih ada anak yang kecil katanya. Ada anak yang masih SD ternyata teman-teman ya. Kita doain buat Topik udah ngasih ilmu kita jadi amal jariah ilmu, karena amal jariah itu ada ilmu yang bermanfaat teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya konten kali ini bersama Pak Topik, Jawara Goret Under ya.
kalau kita bisa sebut ini show besar kalau bisa saya bilang sih ya. Ini 50 order luar biasa teman-teman ya. Tapi 50 order bukan sembarang 50 order, tapi kiloannya ini yang luar biasa. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit ya. Makasih Pak Topik ya, waktunya udah ngeluangin waktu buat saya. Mudah-mudahan berkah selalu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.